Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang turunan parsial ya. Kali ini kita akan lihat nilai ekstrim. Jadi salah satu aplikasi dari turunan adalah mencari nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Nah, di fungsi satu peubah itu kita pernah bahas bahwa nilai ekstrim itu kan terjadi pada titik kritis ya. Titik kritis ada 3 kemungkinannya ya, bisa pada nilai stasioner, bisa pada ujung selang kalau daerah asalnya dibatasi. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau untuk fungsi dua peubah ya. Ini ada teoremanya, saya langsung saja ke sini ya. Jadi teoremanya, misalnya kita punya satu titik A x0, y0, di mana titik A berada pada fungsi dua peubah fx, y, dan dipenuhi bahwa fxa atau turunan parsial terhadap x di titik A sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y di A juga sama dengan 0 ya. Kemudian kita definisikan pula D ini adalah turunan parsial kedua terhadap x ya. Di titik A dikalikan turunan parsial kedua terhadap y di titik A dikurangi dengan fxy di titik A. Nah, seandainya dA-nya kita dapatkan positif dan fxx-nya negatif ya, maka fa adalah nilai maksimum relatif dari fungsi tersebut dari fxy ya. Kemudian yang kedua, jika dA-nya lebih besar 0 atau positif, kemudian fxx-nya juga positif ya, maka fa-nya nilai minimum relatif dari fx, y. Nah, yang ketiga, kalau dA-nya negatif. Nah, kalau negatif maka fa-nya bukan nilai ekstrim. Dan dalam hal ini titik A x0, y0-nya disebut sebagai titik pelana. Kemudian yang kemungkinan keempat, kalau dA-nya 0, kalau dA-nya 0 maka kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi nilai ekstrim ya itu muncul kalau seandainya dA-nya positif, kemungkinannya nanti ada 2. Kalau fxx-nya negatif maka nilai maksimum, kalau fxx-nya positif berarti nilai minimum. Nah, fungsi fxy yang hendak kita cari nilai ekstrimnya disebut sebagai fungsi objektif ya. Jadi fxy-nya yang hendak kita cari nilai ekstrimnya ini disebut sebagai fungsi objektifnya ya. Sementara ax0, y0-nya itu disebut sebagai titik kritis ya. Kita lihat saja langsunglah contohnya ya, bagaimana kita bisa menerapkan teorema ini untuk mendapatkan nilai ekstrim relatif dalam hal ini. Fungsinya kita lihat, ini adalah x pangkat 3 plus 2xy min y kuadrat. Yang kita cari adalah nilai ekstrimnya ya. Nah, hal pertama adalah tentu saja mendapatkan dulu titik kritis ya. Titik kritis yakni dengan mencari turunan parsialnya terhadap x dan terhadap y dulu ya. Fx turunan pertama parsial terhadap x berarti ini apa? 3x kuadrat ya plus 2y ya. Ini 0 kan turunan terhadap x kan ya. Berikutnya turunan parsial terhadap y fx, y ini kan sama dengan berapa turunan ini? 0 ya. Kemudian ini 2y kan ya. 2x ya. Turunan terhadap y 2x. Ini turunannya apa? Min 2y kan ya. Min 2y sama dengan 0 ya. Nah, untuk mendapatkan x dan y-nya berapa, maka ini kita bisa lakukan eliminasi ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada yang sama, ini 2y, ini apa? Min 2y. Kita tinggal kita tambahkan saja ya. Kalau kita tambahkan, maka kita akan dapatkan apa? 3x kuadrat ditambah 2x ya. 3x kuadrat ditambah dengan 2x sama dengan 0 kan ya? Karena ini hilang kan kalau ditambahkan. Oke, ini kita faktorkan saja dulu. Berarti
X kali 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan ini berarti X-nya 0 atau X-nya sama dengan min 2/3. Dengan ya? Oke, X-nya sudah dapat. Maka kita dapatkan Y-nya dari mana? Boleh dari sinilah ya, ini kan. Berarti kan dari sini kita dapat apa? 2X min 2Y sama dengan 0 kan berarti sebetulnya X sama dengan apa? X sama dengan Y kan ya? Oke, jadi dari sini kita dapatkan sebenarnya sama saja bahwa X sama dengan apa? Y. Dengan demikian, ini berarti Y-nya sama dengan 0, dan yang ini berarti Y-nya sama dengan min 2/3. Sehingga kita dapatkan dua titik sekarang. Kita misalkan yang ini ada titik A 0,0, atau satu lagi, titik B adalah min 2/3, min 2/3. Oke, kita sudah dapatkan dua titik titik kritisnya ya, dua titik kritisnya. Kemudian kita berikutnya cari ini dx, y ya. Tadi rumusnya adalah apa? Fxx. Nah, untuk menyingkat saja ini saya tidak tulis titiknya ini ya, apa? Ini Fyy dikurangi dengan Fxy lah, kita singkat ini ya. Berarti kita harus dapatkan dulu ini ya, Fx-nya kan ya. Kita lihat dari Fx, x, y, berarti turunan parsial kedua dari x terhadap x. Berarti turunan dari ini nih, ya. Turunkan terhadap x, maka kita dapatkan 6x ya. Ini 0 kan ya, berarti 6x. Kemudian Fyy. Y turunkan terhadap Y. Y turunkan terhadap Y. Terhadap Y, ini 0, ini min 2 ya. Itu min 2. Kemudian Fxy. Artinya Fx turunkan terhadap Y. Berarti yang ini turunkan parsial terhadap Y. Kalau kita turunkan terhadap Y, tinggal hasilnya adalah 2 ya. Berarti 2. Maka kita akan dapatkan bahwa D x, y adalah Fx adalah 6x ya. 6x ini min 2 kan ya, berarti min berapa? Min 12 kali x ya. Kemudian min Fx ya, Fx adalah 2, berarti min 2. Nah, setelah kita dapatkan dx-nya, baru kita cek satu persatu ini ya. Cek satu persatu. Kita lihat untuk titik A 0,0, masukkan ke sini ya, D-nya, cari D-nya. Maka D 0,0 berarti min 12 kali X-nya kan 0 kan ya? 12 kali 0 min 2. Berarti minus 2 kan ya? Dan ini adalah apa? Kurang dari 0. Nah, ingat tadi kalau D-nya kurang dari 0, maka titik A ini adalah di D kurang dari 0, maka berarti A 0,0 adalah titik pelana ya. Titik pelana ya. Kemudian kita cek yang titik B, min 2/3, min 2/3. Kita masukkan ke D. D min 2/3, min 2/3. Masukkan ke sini. X-nya adalah min 2/3. Berarti min 12 dikali min 2/3 dikurangi 2 ya. Berapa ini? 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8 ya. Oke, 8 dikurangi 2. Positif ya. Oke. Berarti ini lebih besar daripada apa? 0. Nah, kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan punya nilai ekstrim ya. Tinggal tergantung nilai apa? Fxx-nya. Nah, kita sekarang masukkan Fxx untuk min 2/3, min 2/3. Tadi Fxx 6x kan ya?
Berarti 6 dikali X-nya adalah min 2/3. Negatif ya, pasti negatif ya. Kan ini negatif nih. Kita hanya perlu tandanya saja sebenarnya. Minus, berarti kurang dari 0. Nah, D-nya lebih besar daripada 0, Fx-nya lebih besar daripada, lebih kecil daripada 0, berarti Fa-nya adalah nilai apa? Nilai maksimum relatif ya. Jadi simpulannya bahwa Fa-nya ini adalah nantinya nilai maksimum relatif. Nah, tentu saja kita harus dapatkan berapa nilai maksimumnya ya. Tinggal masukkan ya, di mana Fa-nya berarti A-nya kan tadi bukan Fa, apa ini? Ini yang ini Fb ya. Fb ya dalam hal ini. Berarti min 2/3 min 2/3. Masukkan ke mana? Masukkan ke fungsi objektifnya. Tadi apa fungsi objektifnya? Nah, ya. Tadi fungsi objektifnya adalah bahwa fx, y adalah x pangkat 3 ditambah 2xy dikurang y kuadrat. Tadi kan ya? Masukkan ke sini. Berarti min 2/3 dipangkatkan dengan 3 ditambah 2 kali min 2/3 dikali min 2/3 ditambah y, dikurang y kuadrat min 2/3 kuadrat. Plus 2 kali apa tadi? Min 2/3 kali min 2/3 min 2/3 pangkat 2. Silahkan saudara cari, ini adalah 4/27. Baik, contoh yang kedua kita lihat ya. Misalnya kita punya fungsi objektifnya x pangkat 3 plus 3xy plus y pangkat 3. Bagaimana mencari nilai ekstrimnya? Lagi kita dapatkan apa? Titik kritis ya. Titik kritis ya. Dengan mencari turunan parsial pertamanya, fx-nya. Ini turunannya fx sama 3x kuadrat, yang ini 3y gitu kan ya. Dan ini 0 kan ya. Ini kita 0 kan. Kemudian fy-nya terhadap y, ini 0 kan ya. Ini 3x ya. 3x dan ini 3y kuadrat. Kita eliminasi lagi ya. Kita mau hilangkan yang mana yang bisa kita hilangkan, misalnya ini 3y dengan apa? 3x, dengan catatan ini kalikan dengan apa? Yang ini kalikan dengan x, yang ini kalikan dengan y. Baru kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, maka ini nanti 3xy dengan 3xy hilang, tinggal 3x kuadrat kali x, berarti 3x pangkat 3 dan kurang ini ya, 3y pangkat 3 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita dapatkan di sini bahwa 3x pangkat 3 dikurangi 3y pangkat 3 adalah 0, berarti y-nya x sama dengan apa? Y dari sini kan ya, x-nya sama dengan y ya. Kita dapatkan ini. Berikutnya apa? Masukkan saja ke salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan ke persamaan yang pertama, kita ganti y-nya oleh x. 3x kuadrat plus 3 kali y ya, 3 kali y. Berarti 3 kali x ya, karena y-nya sama dengan x. Sama dengan 0 ya. Berarti ini 3x dalam kurung x ditambah 1. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 0 ya, atau x-nya sama dengan min 1. Karena x sama dengan y, berarti dari sini dapatlah y-nya kan ya. Y-nya juga 0. Dari sini dapat y sama dengan min 1. Kembali kita dapatkan dua titik kritis
0,0, dan D-nya adalah min 1, min 1. Oke. Berikutnya apa? Masukkan ke cari D-nya ya. Nanti kita masukkan nanti ini ke D. Untuk dapatkan D tadi harus tahu dulu apa? F(x) lah ya. F(x), x, y. Turunkan ini terhadap x. Berarti 6x ya. 6x. Lalu Fy. Turunkan Y terhadap Y. Ini tinggal 6Y ya. Oke, 6Y. Lalu Fxy. Fxy ini turunkan terhadap Y. 3 ya. Oke. Dengan demikian dari sini kita dapatkan bahwa D-nya ya, tadi rumus apa? Fxx, Fyy dikurangi Fxy kuadrat. Berarti 6x dikalikan dengan 6y. Berarti 36 xy dikurangi 3 ini ya. Dikuadratkan berarti 9. Masukkan untuk tiap titik kritis. Sekarang titik A 0,0. Kalau A 0,0 kita lihat masukkan ke sini. D-nya berarti berapa? D 0,0. Berarti ini 0 kan ya, dikurangi 9. Berarti apa? Kurang dari 0. Karena negatif, maka berarti ini adalah titik apa? Disebut dengan titik pelan. Kemudian kita lihat yang titik B. Titik B min 1, min 1. Masukkan ke D ya. D min 1, min 1. Masukkan sini berarti 36 dikali min 1 dikali min 1 dikurangi 9. 36 kurangi 9 pasti positif lah ya. Oke. Kemudian karena ini positif, maka pasti ada nilai ekstrimnya. Tinggal lihat Fxx ya. Min 1, min 1. Masukkan berarti ke sini ya. Ini X-nya min 1, Y-nya min 1. Tapi ini kan rumusnya 6X ya. Berarti tinggal 6 kali min 1. Kembali ini apa? Negatif ya. Kurang dari 0. Karena negatif, sementara ini positif dan negatif, maka berarti fungsi ini akan punya nilai maksimum relatif ya. Punya maksimum relatif ya. Jadi kita akan dapatkan nanti bahwa f x, y masukkan ke sini ya, ke fungsi objektif. Berarti x pangkat 3, x adalah apa? Min 1 pangkat 3, 3 kali xy, x-nya min 1, y-nya min 1 ya, ditambah y pangkat 3, y-nya min 1 ya, min 1 pangkat 3. Berapa ini? Ini min 1 ya, min 1 ini 3, ini min 1, berarti 1 ya? Min 1, min 1. Jadi min 2 tambah 3, 1. Oke, ini adalah nilai apa? Ini adalah nilai maksimum relatif. Baik, saya kira sementara cukup saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.